Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik lagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan Yesus. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk tenangkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan Yesus sudah pimpin kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus buka hati kami agar kami mengerti cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, adik-adik, di pagi hari ini sebelum kita mau buka firman Tuhan, kakak mau tanya, apakah semuanya sudah bisa membaca? Wah, oke, ternyata banyak yang sudah bisa baca. Yang sudah bisa buka Alkitab? Wah, ternyata sudah bisa banyak yang buka Alkitab. Nah, adik-adik, kakak ajak kita semua yuk buka Alkitab kita di Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Oke, Lukas 2 ayat yang ke-11 bunyinya seperti ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini kita mau ngomong tentang kelahiran siapa ya? Kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya kalau bulan Desember kayak gini, kita merayakan apa? Natal, benar sekali. Natal itu identik dengan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini ada yang tahu nggak apa sih tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia? Oh, benar, ada yang jawab untuk menebus manusia. Loh, emang manusia kenapa, Kak Syal? Nah, jadi manusia itu berbuat dosa. Makanya Tuhan Yesus harus tebus manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa punya hubungan dengan Tuhan Yesus lagi. Karena kalau sudah buat dosa, otomatis tadinya hubungannya erat nih seperti ini. Ya, dosa membuat hubungannya putus deh. Nah, adik-adik tahu, kakak mau kasih tahu sesuatu nih. Ada yang penasaran nggak? Iya, kakak punya sebuah tisu. Adik-adik tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus menciptakan manusia, itu manusia seperti ini, bersih, tidak kotor, tidak berantakan. Tetapi sejak manusia berbuat dosa, mereka tidak mau dengar-dengaran lagi sama Tuhan Yesus. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa seperti ini. Ya, jatuh dalam dosa. Kemudian setelah itu manusia itu tidak mau dengar-dengaran, hidup sesuka hati mereka. Apa yang Tuhan kasih tahu mereka tidak mau dengar-dengaran. Nah, akhirnya nih tadinya kertas yang bersih, yang rapi, ternyata sekarang sudah sobek-sobekan, sekarang sudah berantakan. Nah, manusia seperti itu adik-adik. Tadinya bersih, tapi karena dosa akhirnya semua berantakan. Nah, dosa itu seperti apa? Seperti itu tidak mau dengar-dengaran. Seperti apa lagi? Tidak mau nurut. Seperti apa lagi? Disuruh kerjakan tugas, tidak mau kerjakan tugas. Seperti apa lagi? Semua yang jelek. Kalau misalnya mami minta tolong tapi nggak mau nolong, nah itu dosa. Jadi semua hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya itu dosa. Nah, apa sih akibat dari dosa? Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Tadinya mereka berteman, jadinya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu suci adik-adik, Tuhan itu kudus, Tuhan tidak suka dengan dosa. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat sayang dengan manusia, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus manusia. Akhirnya tadi hubungan yang tadinya jelek sekarang kembali baik. Nah, adik-adik misalnya nih, tadi kan kita sudah melihat tadi kertasnya sudah berantakan. Lalu gimana ya? Yuk kita lihat apakah akan kembali normal lagi manusia itu kalau sudah ditebus Tuhan Yesus? Kita lihat dari contoh ini. Nah, wah, kita lihat ternyata karena cintanya Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus kita semua. Jadi tadinya kita berdosa, kita sudah dipulihkan. Tadi hubungan kita yang tadinya sudah terputus, sekarang kita sudah dipulihkan. Nah, adik-adik lihat, seperti kertas ini tadi berantakan sekali. Sekarang kembali rapi seperti ini. Nah, adik-adik, kalau kita sudah ditebus Tuhan Yesus, apa yang harus kita perbuat? Kita harus bersyukur. Harus bersyukur seperti apa sih Kak Sheila? Kita harus berbuat baik. Jadi misalnya nih, kalau mami suruh kita harus apa? Kita harus nolong. Misalnya mami minta tolong bikin apa? Kita harus nolongin mami. Kita harus dengar-dengaran. Kita harus nurut. Apalagi kita juga harus ingat untuk rajin ke sekolah minggu. Supaya apa? Kita bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan dari apa? Dari Alkitab. Nah, demikian cerita kita hari ini adik-adik. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong agar kami bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. See you, bye-bye.